Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini berkenalan juga ya dengan rekan sejawatnya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum berkenalan diri dari rekan sejawat, Ibu akan memberitahukan tujuan PI 5 kali ini. Yang pertama, refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1 tentang pemetaan aset. Tadi sudah dilakukan ya Bu ini ya, kita sudah ngecek hasil dari sini. Kemudian diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Nah yang ketiga, diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah serta implementasi dari rencana di lokasi karya 3 untuk berbagi ke rekan sejawat. Bagaimana Bu ini sudah melaksanakan rangkaian supervisi akademiknya? Ya, dari mulai sudah dilaksanakan, observasinya juga sudah. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih nih kepada rekan sejawatnya yang sudah membantu. Silakan diperkenalkan dengan siapa? Nama saya Ani Elin Marlina. Saya mengajar di kelas 7B mata pelajaran bahasa Inggris. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya bisa membantu CGP untuk mengeluarkan berdampak bagaimana itu ke rekan sejawat hasil dari loket itu. Kalau begitu silahkan boleh dilaksanakan pasca observasi untuk coaching sebagai coachnya Ibu Winnie dan coachingnya Ibu Elmi. Ya, terima kasih kepada Bapak yang berkesempatan. Baik, sebenarnya kita kembali lagi ke sisi coaching yang kemarin sudah dilaksanakan di pra observasi dan observasinya ya. Di sisi coaching kali ini ya, Bu El itu pengen ngobrolin terkait hasil mungkin ya, terkait hasil kembali observasi, bagaimana saya bisa mengembangkan strategi yang saya gunakan untuk memfasilitasi kebutuhan murid di kelas saya. Jadi ingin membahas dari hasil observasi dan implementasi strategi yang Ibu gunakan ya, dan sesuai dengan rencana pengembangan kemarin ya Bu. Nah, hasil dari percakapan ini Bu, apa sih yang ingin Ibu dapat dari percakapan kita kali ini? Tentu saja saya ingin ada progres perkembangan terutama dari diri saya sendiri gitu ya, terkait bagaimana saya bisa memfasilitasi kebutuhan murid gitu ya. Mungkin nanti ke depannya saya ingin dari percakapan ini saya lebih bisa menggali potensi saya untuk bisa memberikan pelayanan terbaik pada murid saya, terutama saya bisa memberikan kebutuhan murid dari strategi-strategi yang saya gunakan di kelas. Jadi memaksimalkan pelayanan itu melalui proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid gitu ya. Nah, boleh ada nih, kemarin kan udah observasi nih saya. Ini hasil observasinya nih Bu. Berdasarkan observasi ini ya, dari hasil analisis saya dari layanan budaya positif, boleh berdoa itu ya ada. Namun ketika ini kan boleh itu kalau nggak salah ada kesepakatan kelas ya. Namun kemarin kita diingatkan mungkin anak-anak ya, kesepakatan kelas di awal ya. Lalu tidak ada restitusi untuk anak yang memang bermasalah di kelas gitu. Nah, namun untuk ini pembelajaran sosial ada semua minggu, sudah ada mindfulness, kemudian pembentukan grup ya, sehingga dan pembagian peran yang ya, sehingga anak-anak itu melatih keterampilan relasi mereka gitu. Kemudian ini juga ada pembelajaran diferensiasi, saya lihat ada 2 dari kontennya Ibu tuh menggunakan sumber video, buku gitu ya, lalu ada proses juga yang dilakukan. Ini hasil dari analisis saya kemarin dulu. Sekarang saya mau tahu nih apa sih perasaan Ibu setelah melakukan strategi pengembangan tersebut di kelas itu? Perasaannya cukup senang ya, karena ada sedikit perbedaan dari yang biasa saya ngajar gitu-gitu aja ya. Kemarin ketika saya menggunakan strategi yang berbeda, saya melihat antusias anak itu meningkat seperti itu. Walaupun mungkin rempahnya nggak banyak ya, tapi ada hasil ya dari apa yang saya lakukan terhadap motivasi atau antusias anak dalam belajar. Jadi ada perbedaan yang ketika mengimplementasikan strategi itu dalam memenuhi kebutuhan anak. Inspirasi apa nih Bu yang kira-kira muncul selama proses penggunaan pengembangan tersebut? Inspirasinya mungkin saya harus lebih bisa mengetahui anak itu sukanya seperti apa. Kenapa? Suka strategi seperti apa, makanya pembelajaran seperti apa.
dan juga gaya saya ketika mengajar pun itu mungkin mereka akan lihat gitu ya. Jadi mungkin saya gayanya harus lebih fleksibel ya, harus bisa masuk ke dunia mereka seperti itu. Iya. Sekarang ada nggak sih hal yang bisa oleh ibu selama proses itu atau setelah proses itu? Kalau selama proses sih mungkin saya lebih melihat bahwa memang strategi itu sangat diperlukan untuk pembelajaran. Jadi harus ada diferensiasi gitu ya ketika kita melakukan pembelajaran, karena kita juga tahu bahwa murid itu kan sangat beragam ya, beragam baik dari segi minat, kemudian kemampuan, gaya belajar gitu ya. Jadi mungkin kita atau saya sebagai pendidik harus bisa melakukan diferensiasi dalam pembelajaran. Diferensiasi belum dirasakan sangat berdampak pada anak ya. Kemarin kan misalkan rencana program itu boleh itu mau ada beberapa hal yang akan dikembangkan, termasuk ingin anak itu supaya lebih fokus ya, terus anak itu supaya lebih terakomodir kebutuhannya gitu ya. Nah, menurut Bu Erlin dari hasil pengembangan tersebut seperti apa? Saya kan coba membuat model strategi pembelajaran yang walaupun itu sebetulnya strategi yang saya buat sendiri gitu ya. Saya kebayang kalau misalkan anak melakukan hal seperti ini, insya Allah nanti hasilnya mungkin seperti yang ada di bayangan saya gitu ya. Jadi mungkin ya hal-hal yang memang harus inovasi ya, berinovasi, kita harus berani bisa melakukan hal-hal yang memang belum kita lakukan, sebetulnya kita mampu gitu ya. Kita coba untuk melakukan hal itu di kelas ya, mungkin istilahnya kita trial and error gitu ya. Kita coba strategi ini, kemudian kita lihat hasilnya, kalau bagus kita teruskan, kalau misalnya tidak ada hasilnya ya kita ganti lagi sama strategi yang lain gitu. Nah, kalau melihat proses kemarin kan boleh mengadakan mindfulness ya, terus anak-anak itu sudah dalam grup gitu ya, berbagi peran. Apa yang menurut Lin berdampak itu seperti apa sih dalam proses pembelajaran? Baik, terutama di awal ya, ketika saya melakukan mindfulness itu anak-anak saya beri kata-kata motivasi gitu ya, dengan harapan anak-anak bisa muncul gitu ya, motivasi belajar hari itu gitu ya. Karena saya yakin dari 32 siswa yang ada di kelas itu pasti ada anak yang menyerap kata-kata motivasi yang saya sampaikan, walaupun tidak semuanya gitu ya, tapi pasti ada anak yang bisa menyerap kata-kata motivasi itu. Kemudian saya juga melakukan kegiatan anak suruh bersyukur gitu ya, dari hal-hal yang kecil. Nah mungkin dari situ kita bisa menyadarkan anak bahwa hal-hal kecil tersebut yang sering kali kita lupakan untuk syukuri itu bisa membuat kita mensyukuri hal-hal yang lebih besar lagi, sehingga anak bisa sadar gitu ya, bisa menyadari bahwa dia sedang belajar hari ini, kelas ini dengan kesadaran penuh, dengan kesyukuran penuh. Jadi dengan adanya kesadaran diri dia lebih termotivasi untuk fokus dengan belajar untuk bersyukur. Kira-kira ini rencana aksi ke depannya, pengembangan Erlin selain dari strategi pembelajaran diferensiasi, lalu tadi ada mindfulness, apa yang akan dikembangkan lagi ke depannya? Selain diferensiasi, kemudian itu mungkin ini ya, sosial emosional ya, karena saya cari lagi cara yang lain gitu ya, supaya kan anak juga tidak bosan ya ketika saya ingin memunculkan emosional sosialnya itu. Saya harus mencari pendekatan yang lain gitu ya, supaya memang anak itu berkembang gitu ya, tidak hanya kognitifnya tapi juga secara emosional dan sosialnya. Pembelajaran sosial yang lain selain itu? Saya mungkin akan karena ketika saya baca-baca strategi pembelajaran di Google gitu ya, kayaknya harus saya harus bisa bikin satu strategi atau model pembelajaran yang dibutuhkan oleh murid-murid kita gitu ya. Karena memang kalau di Google itu kan itu murid-muridnya beda gitu ya. Nah, saya
saya tertantang untuk membuat atau menciptakan satu model pembelajaran yang memang dibutuhkan oleh anak-anak kita, seperti itu, murid kita. Jadi lebih mengembangkan lagi proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak gitu ya, mencari strategi tersendiri yang kira-kira sesuai dengan anak gitu ya, walaupun banyak contoh tapi belum tentu sesuai ya gitu. Nah, apa sih yang ibu dapat dari sesi percakapan kita kali ini? Banyak sekali. Karena saya baru pertama kali ya di coaching seperti ini, jadi saya mulai tersadar bahwa memang setiap kita itu ternyata punya potensi gitu ya. Jadi potensi itu harus terus kita gali, itu ya harus terus kita kembangkan, terutama dalam memfasilitasi kebutuhan murid kita di kelas gitu ya. Kemudian juga dari sesi percakapan ini saya tentu saja banyak ilmu yang didapatkan gitu ya, terkait pembelajaran dan juga bagaimana saya bisa mengembangkan seluruh potensi saya untuk murid saya. Terima kasih Dewi. Sama-sama. Semoga bisa kita sering sharing nih biar segala potensi kita itu keluar dengan sendiri. Terima kasih sekali Dewi. Sama-sama. Tepuk tangan dulu, apresiasi, aplaus ya, hebat. Jadi percakapan kali ini sesuai dengan PI 5, program pembelajaran yang berpihak pada murid. Apalagi sudah sesi praktek ya kemarin, ada pembelajaran berdiferensiasi, berbudaya positif, KSE gitu ya. Luar biasa, terima kasih. Jadi apa yang dilakukan coaching oleh coach dan kemudian coaching sangat sesuai dengan alur kita. Hanya masukan sedikit ya boleh dari Ibu. Sebelum sebelum coachingnya sebagai observer kemarin di kelas memberitahukan sesi penilaian apa-apa aja yang kurang, biarkan dirasakan dulu, evaluasi dulu oleh rekan sejabatnya, apa ya yang kemarin ketinggalan, apa yang kemarin kurang, lalu digali solusi bagaimana. Nah untuk solusinya udah dapat nih. Jadi semua apa-apa yang misalnya seperti yang terprogram dalam rancangan yang berpihak pada murid sudah ada di Bu Elin itu. Dia bagaimana menyelesaikan solusi dari kekurangan yang diberitahukan Bu ini tadi bahwa belum muncul ini ya. Alhamdulillah rekan sejawat itu sudah berpandangan ke depan, sudah membuat juga program jangka panjang ibaratnya sesuatu yang lebih baik lagi, pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih Ibu, the best buat CGP-nya, the best juga buat rekan sejawatnya. Terima kasih sudah membantu Bu ini sebagai CGP dan alhamdulillah capaian tujuan daripada CGP menurunkan ke rekan sejawat tentang pembelajaran yang berpihak pada murid sudah sangat berhasil ya. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.